pembalap di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kanti-kanti dimanapun berada, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Iya. Dan kali ini di konten yang spesial ini untuk kawan-kawan di Jambi, di luar Jambi, masih di channelnya Borju Street. Yang spesialnya di hari ini saya mendatangkan orang-orang yang sangat super sekali bergerak di bidangnya. Nah, mungkin masyarakat di Jambi mau tanya bidang apa? Ini akan saya bahas, saya akan kupas bersama teman-teman yang sangat luar biasa. Halo. Halo. Kasih saya hello dulu dong. Halo. Saya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari Pemuda Peduli Lingkungan. Nah, jadi begini, sebelumnya mungkin masyarakat Jambi mau tahu juga siapa sosok-sosok di belakang penggerak Pemuda Peduli Lingkungan. Mungkin dari Bung Isan bisa perkenalkan diri dulu dong. Iya. Nama saya Yadi. Yadi. Iya, Yadi. Iya. Itu nama simpel apa? Kalau panjangnya? panggilan Ecen. Ecen. Oke, lanjut. Ya, nama saya Rido. Rido. Panggil Rido juga. Saya Isan. Bisa. Saya Fitra. Fitra. Ini Fitra ini saya sering baca-baca di cuap-cuap basi itu ya. Alhamdulillah saya ketemu. Ini kalau di media online ada yang beredar cuap-cuap basi, ini orangnya, dalangnya ini. Iya. Kalau Mbak sendiri? Miftah, tapi biasa dipanggil Imung. Oh, Imung, luar biasa. Mbak paling cantik hari ini, Mbak. Iya, hari Iya, ini. karena yang lainnya ganteng. Iya. Karena perempuan sendirian kan. Alhamdulillah, ada yang bilang cantik Alhamdulillah. ya. Nah, Karena minoritas. minoritas. Kebeka. Nggak, di sini tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Kita setara saja. Oke. Jadi ngobrol-ngobrol ringan di hari ini. Nah, karena hari ini saya ingin ngobrol mengenai program teman-teman di Pemuda Peduli Lingkungan dan masyarakat di Indonesia pun ini sangat respect dengan program teman-teman ya, apalagi bergerak di bidang lingkungan. Mungkin kita bahas dulu awalnya berdirinya Pemuda Peduli Lingkungan ini. Mungkin dari siapa dahulu bisa memberikan penjelasan atau pencerahan kepada kita semua. Jadi ini ruang edukasi aja kita buat, Bu ya. Iya. Mungkin dari ini ketuanya siapa nih? Kita tidak ada ketua, Pak. Oh, tidak ada ketua, itu Iya. hebatnya. Iya. Oke, dari Bu Rido dulu mungkin. Kalau awal terbentuknya itu mulai dari tahun 2014 ke 2015. Ya. Itu kegiatan awalnya cuma gotong royong. Jadi berawal dari gotong royong. Gotong royong. Nah, terus Gotong royong membersihkan ruangan terbuka hijau. hmm, Dan akhirnya gotong royong itu banyak diikutin pemuda-pemuda lain. ya. Ada inisiasi, buatlah organisasi Pemuda Peduli Lingkungan Muara Jambi. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Dan teman-teman yang lain waktu itu seperti si apa Ecen. Nah, apa pemikiran setelah bergotong royong yang disebutkan Bu Rido itu? Setelah berinisiasi bikin Pemuda Peduli Lingkungan, kita kan nggak tahu ini organisasi ini bentuknya seperti apa waktu itu. Jadi tanya-tanya ke orang tua yang lebih udah pengalaman. Organisasi ini butuh apa? Ada profil apa? Butuh program kerja. Nah itu kita rapatkan sama-sama. Berarti mencari selah ya. Iya, Jadi mencari ini mau selah. bergerak di bidang apa nantinya Iya. bila berkembang. Iya. Nah, Bung Isan mungkin bisa tambahkan, Bung Isan. Kan diam-diam dari tadi. Jangan kaku. Jadi di channel Borju Street nggak ada yang kaku. Bebas. Iya, bebas semua, ngobrol aja. Iya. Nah, apa gambaran pertama ketika tertarik masuk ke Pemuda Peduli Lingkungan mungkin itu? Asik lah. Orang-orang rame ya, banyak kawan, kawan, dapat orang-orang dapat baru, orang baru, ya membangun jejaring. membangun jejaring. Jadi ada dampak positif ketika bergabung di Pemuda Peduli Lingkungan. Dan si Fitra? Ya. Karena pada dasarnya di umur-umur 18 setelah lulus SMA itu kan proses rasa penasaran atau mencari jati diri itu kan lebih apalah, lebih jadi rasa ingin tahu mengenai berorganisasi ataupun
beruang lingkup itu kan. Iya. Ya. Berarti ada semangat mudanya muncul. Benar Iya. Pak Oji. Selamat Jadi muda. rata-rata usia di waktu tahun sekarang berapa usia rata-rata? Kelahiran Saya 95 berarti 90-an. 96. berarti usia-usia yang 25 sampai 25 ya. Iya. Ini semangatnya luar biasa. Nah, terus Muda. berjalannya waktu ya. Sehingga tergarap program ini. Iya. Setelah gotong royong awalnya itu ya. program yang pertama dilakukan. Ya, itu yang pertama sekali itu kita membersihkan bantaran Sungai Batanghari. Membersihkan bantaran Sungai Batanghari. Iya. Waduh, ini menarik sekali. Karena saya lihat juga sepanjang Sungai Batanghari banyak pencemaran. Ini program yang luar biasa. Melibatkan siapa saja? Awal-awal dulu melibatkan anggota ya Pak Yadi ya. Iya. setelah itu ke sekolah-sekolah formal, datang-datang ke sekolah, ajak anak-anak itu pungut sampah di pinggir bantaran Sungai Batanghari. Metodenya berarti dari base camp misalkan di Muara Jambi, pemuda peduli lingkungan untuk memberikan antusias dari masyarakat Muara Jambi maupun peserta didiknya berarti butuh kampanye juga kan? Iya, kampanye. Nah, kampanye. metodenya salah satu tadi seperti apa? Datangi sekolah. Iya, datangi sekolah. Nah, tanggapan dari sekolah sendiri seperti apa? Kalau sekolah menyambut baik karena kedatangan kita bermaksud baik. Waktu itu pun kita pernah melakukan namanya itu pilot project, ini bilang Bang Lido waktu itu. Pilot project. Iya. Jadi selama itu ada program partisipatif Ah, pemuda peduli lingkungan. Itu satu sekolah itu 3 bulan fokus. bulan. Kita ada pembibitan, penanaman pohon, mulai dari benih, membenih, habis itu menanam. Setelah itu aksinya pungut sampah waktu itu. pungut sampah. Berarti kan sudah mulai yang awalnya masih mengira-ngira ini mau dijadikan program apa, berarti kan sudah ada titik temu, Iya. sudah mulai merunut pada program. Nah, kan butuh tanggung jawab sub masing-masing. Apakah di PPL ada subnya? Ada. Ya, misalkan Bung Isan dulu, dari tadi diam saja. Bung Isan, apa pekerjaan di pemuda peduli lingkungan yang sudah dikerjakan? Ya sama lah Belusukan ya. ya Edukasi ya. mungkin untuk kampanye biar lewat media sosial Media sosial. ya kampanye lingkungannya di situ Nah, mungkin subnya di situ Karena Bung itu Fitra, karena sebenarnya runutan kita sebenarnya ada di atas kita itu Bang Borju ya, dia pernah sekolah alam raya. Bang Jadi Bojo itu siapa, Bro? karena sebenarnya kita mengalir dulunya sekolah alam raya, jadi kita kembangkan lagi dengan metode seperti itu. Iya. Nah, dan kebetulan kalau saya di pemuda lingkungan dokumentasi lah, awalnya dokumentasi kan. Oh gitu. Jadi dulu saya sempat. Tadi Borju itu nama teman saya. Oh, iya, Teman iya. saya itu sempat buat buat kegiatan Taramuja itu ya. Iya. Ini sama, siswanya persis sama mukanya seperti ini. Itu nanti kita bahas. Berarti kan ada program, terus datang ke sekolah. Di sekolah ngapain? Apakah ada metode tertentu untuk memberikan edukasi kepada peserta didik? Ya, jadi Metodenya itu ada perkenalan 4 metode. 4 metode. Yang pertama itu perkenalan dan materi ringan tentang menjaga sungai, menjaga lingkungan, pengenalan situs sejarah Candi Muara Jambi. Oh iya, berarti tidak terlepas dari keberadaan Candi Muara Jambi juga ya, pelestarian. Terus yang kedua itu metodenya itu dokumentasi. Jadi kita mengajak anak itu untuk nonton video yang animasi yang berkaitan dengan lingkungan. Iya. Berarti masukkan teori dahulu, Ya, pemahaman peserta didik tentang bagaimana menjaga lingkungan. ya. Terus langsung ke plan, berarti ada plan Ya, plan. Ada 1 bulan itu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Ya, di satu sekolah. Jadi ya pertemuan pertama, minggu pertama yaitu materi ringan tentang lingkungan. Yang kedua dokumentasi.
kita mengajak anak siswa itu nonton pakai Infokus. Ya, Terus yang ketiga ada namanya itu role model, role model. percontohan Ah, yang biasanya dilakukan oleh Bang Yadi. Dia membuat sampah itu menjadi bermanfaat. bermanfaat. Terus yang terakhir aksi, Aksi berarti langsung praktek. Ya. Langsung praktek. langsung praktek. Nah, berarti kan di masyarakat Jambi, masyarakat Muara Jambi sudah mulai mengenal nih profil dari pemuda peduli lingkungan. Nah, untuk lebih meluaskan, kan sekarang saya dengar ada program baru lagi nih Ya. di pemuda peduli lingkungan, yaitu sekolah sungai. Sekolah sungai. Sekolah sungai itu luar biasa. Sekolah sungai yang akhirnya juga melibatkan bukan saja masyarakat lokal Muara Jambi ya. Ya, Sampai seperti apa nih? Kita berarti kan mengalir dari PPL kan sudah kita bahas nih. ya, Berarti ada perkembangan. perkembangan. Oke, sekolah sungai. Sungai. Nah, sekolah sungai apa lagi? Bisa dijelaskan oleh Bang Yadi. Iya, teman-teman bisa. Iya. Teman-teman bisa menjelaskan. Mungkin dari Ya, sekolah sungai, Bung Yadi. Jadi sekolah sungai, Hah? sekolah sungai ini bentuknya sama seperti program partisipatif pemuda peduli lingkungan, tapi dia kawasannya lebih luas, bukan di kawasan cagar budaya saja. Pernah saat tahun 2019 Ya. itu di perencanaannya itu 8 desa di dalam kawasan. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Di 2019 kita mencoba 10 desa, tapi desa. keluar dari kawasan ini. Desa Termasuk apa saja? ada Tanjung Johor, Tanjung Johor ya. ada Kasang, juga ada Sungai Asam yang dekat Makalam. Udah mulai ke kota, jadi kota sama Kabupaten Muara Jambi, tapi metodenya tetap sama. Tetap sama. Ya, Berarti melibatkan sekolah-sekolah di luar kawasan. Ya, tapi sekolahnya yang dekat sungai. dekat sungai. Ya. Oke, Bung Isan, ada Ya, mau tambahkan? itu pembedanya dari tiap provinsi itu ada namanya sekolah sungai, tapi kegiatannya beda-beda. Dan Kegiatan itu pembedanya kita yang di Jambi setiap bulan itu aktif setiap minggu. Berarti sekolah sungai program murni dari PPL atau ada keterkaitan dengan instansi pemerintahan? Kalau itunya sebenarnya murni PPL, Ya. tapi ada support ya. support dari pemerintahan, seperti Balai Sungai. Balai Sungai. Ya, Balai Sungai. Berarti kunci programnya tetap dikendalikan oleh komunitas. Komunitas. Berarti mitra, berupa mitra. Iya, mitra. Berupa mitra dari. Dan sampai hari ini masih bergerak untuk Kalau untuk sekarang kita lagi merencanakan untuk tahun 2020. 2020. Ya. Nah, dan dari tadi kan pemirsa seperti berita, bro. Ada yang di pojok di situ. Iya. Nah, ini kaum Hawa ini dari mana? Nah, saya datangkan sengaja untuk ngeprank kalian ini. Nah, ini kebetulan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Imu. Mbak Imu. Ini kan dari media. Iya. Nah, Mbak Imut. dari media, terus kita harus tanya juga tanggapan dari Mbak sendiri secara pribadi menanggapin apa gerakan teman-teman ini seperti apa? Kalau saya sih, saya jujur saya mengapresiasi gitu loh. Iya. Ada pemuda yang bergerak untuk lingkungan di saat mungkin di seumuran sekarang ini lebih ke kayak main game ataupun melakukan hal lain. Tapi ini sesuatu yang positif dan yang harus didukung lah. Iya. Sekolah lingkungan, sekolah sungai sih lebih tepatnya. Saya tuh mau nulis tentang sekolah sungai gitu. Berarti dari medianya ketahunya sekolah sungai dari mana? Panjang ceritanya, panjang. Selesai satu hari ini. Batang hari dua kalah. Kalah. Hanya cerita ya. Berarti Panjang. mencari-cari profil ya. Pokoknya bener-bener cari link mau menuju sehingga boleh. akhirnya bertemu Iya. dengan Bang Rido sih. Sebelumnya juga pernah tulis-tulis berita tentang komunitas. Kalau komunitas iya sering Nah. komunitas, tapi sih lebih ke lingkungan baru Iya. yang pertama. Dan ya artinya kan mengapa teman dari semua sektor harus terlibat dalam hal ini. Paling tidak nanti kan dari Mbak Imu. Mbak Imu. Imung. Ya, Mbak Imung kan bisa memberitakan kepada seantero jagat raya ini tentang apa program yang walaupun di desa tetapi ada gerakan pemuda yang mengusung sebuah perubahan untuk desanya. Nah,
Mungkin ada lagi, ngobrol aja. Iya. Apa yang mau Ya, disampaikan? mungkin tambahan Ya. mungkin ya teman-teman di mana saja yang lihat Iya, ini ya. Iya, yang lihat ini. Ya pastinya masih di Borju Street Mungkin Channel. teman-teman yang lain melihat proses kita ya, Ya, selama proses. bertahun bagaimana bisa bertahan sampai sekarang. Ah, Jatuh bangunnya pemuda lingkungan sekolah sungai Ah. ya keras ya. keras. Keras. Nah, berarti kan ya tidak menutup kemungkinan bahwa di sebuah pergerakan, sebuah komunitas tidak berjalan begitu mulus begitu saja kan. Iya. Ya, Ada benar, pasti. terkadang kita mengalami perpecahan di dalam. Pasang surut. Sampai kami dibilang jual narkoba, dibawa di sekre itu. Di sekretariatnya ada ya pengalaman. Dibilang jual Nah, narkoba. Dibilang orang gila. ya, dibilang orang gila, tapi tampangnya memang karena pada seumuran itu kan masyarakat awam ya kurang mengerti dengan kegiatan ataupun apa, tiba-tiba ngiranya larut malam tidurnya larut malam, kan. ya. Jadi untuk keluar dari ini kan permasalahan akhirnya. Iya. Jangan sampai komunitas ini terpecah. Bagaimana solusi dari teman-teman untuk tetap mempertahankan kepada garis visi misinya yang pertama? Nah, seperti apa salah satu untuk memperkuat satu komunitas? Iya, di sisi lain itu ada bagusnya juga Pak Borju. Nah, Bagusnya itu kita lebih semangat akhirnya. dengan adanya kritikan, dengan Kritikan, adanya saran itu. sumpah serapah, Iya. kan, Itu kita jadi lebih semangat. lebih semangat. Berarti kita mau membuktikan bahwa Tanggapan apa itu yang ya. tanggapan masyarakat itu Nggak salah. benar. Iya, Salah. benar. Jadi akhirnya kami berpikir selama ini ya kalau ada orang yang seperti itu ya kalau kita punya duit banyak kita gaji mereka. Iya. Gitu kan. Kita bayar mereka untuk menghujat. Semakin dihujat, semakin kita tumbuh Iya. untuk membuktikan bahwa kita mempunyai visi yang positif. Iya. Bergerak di bidang. Bahkan di sekre kami itu pernah ada kotoran manusia juga, Bu. Wow. Iya. Kotoran manusia ini pengalaman yang saling menjijikkan. Iya. Sebenarnya enggak usah. Iya. Lain kan. Iya, tapi ya Awal seperti respon, bantu Iya. respon awal. iya. Respon awal. Memang seperti itu. Butuh perjuangan Butuh ya. perjuangan Ah, yang sangat ekstra. Ekstra. Ribut sama Pak RT. Ribut sama Pak RT berarti harus membuktikan dahulu kepada masyarakat ya. hasil dari gerakan ini akan membuat sebuah hal yang positif akhirnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tetap bertahan kan. Dan masyarakat tahu mengapa kawan-kawan ngumpul sampai larut malam. Iya. Mengapa kawan mondar-mandir di desa membersihkan sungai. Dan ini terasa di kesadaran masyarakat pun, dan saya rasa ini menjadi apa kalau bahasanya itu untuk generasi yang berikutnya akan datang. Iya, percontohan atau teman-teman di luar juga bisa membangun link untuk diskusi bersama seperti ini. Nah, ada lagi bro? Kalau penguatan di internal untuk kawan-kawan sebelum sampai sekarang kan bertahan selama itu, solusinya ya sebenarnya keterbukaan Pak Pul. Keterbukaan antara pribadi dengan organisasi kan. Hal-hal apa yang ngejanggal ataupun apa sebenarnya diutarakan aja, nggak usah ada simpang-simpang. Pastilah di usia yang ini kan usia rentan ini. Iya. Usia rentan, ada yang sisi lain masih mau hura-hura kan. Iya, namanya usia-usia seperti ini. Tapi kalau kita sadar pentingnya sebuah perkumpulan, pentingnya sebuah organisasi, pastinya kita akan bergerak terus maju. Oke, terima kasih untuk ngobrol kita hari ini. Ya, kalau bahasa Jambi itu ngota-ngota bae. Tapi mudah-mudahan perjumpaan kita bisa memberikan support kepada teman-teman di luar, kepada generasi muda, bagaimana membangun sebuah komunitas, sebuah perkumpulan untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung di channelnya Borju Street. Tapi, jangan lupa di subscribe tentunya. Dalam episode apa nih, ngota-ngota baik? Ngota-ngota baik. Oke, silakan diminum dahulu. Terima kasih ya teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.